Oke, kembali ke channel Marangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode kedua yang bisa dibilang ini adalah episode yang cukup paling plot twist dan juga ada berbagai macam kejutan yang sudah kita lihat di episode kedua ini, dan juga ada berbagai macam Easter egg yang udah gue temukan terkait dengan berbagai macam project MCU yang sebelumnya. So, buat kalian yang belum nonton Miss Marvel episode kedua ini, gue kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu episodenya. Baru habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown lengkap dari gue. Oke, link untuk Miss Marvel episode kedua gue udah taruh di deskripsi. Oke, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode kedua breakdown Indonesia. Oke, di scene pertama kita bisa melihat Kamala Khan setelah itu udah pergi ke Avengers Con waktu malam itu, dan dia udah mengalami yang namanya mempunyai kekuatan super dan akhirnya dia terwujud beneran. Ternyata gelang yang dia pakai itu adalah gelang kekuatan super yang bisa dibilang gelang itu mengaktifkan kekuatan super kosmik yang bisa dibilang sudah meremehkan suasana di Avengers Con malam itu juga. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Kamala Khan menjadi lebih pede setelah dia menjadi superhero, dan kita bisa melihat ketika Kamala Khan menghadapi teman-temannya yang berusaha untuk membuli dia, tapi dia menganggap mereka sebagai teman dekatnya mereka, sehingga orang yang membuli si Kamala Khan ini merasa itu aneh, dan Kamala Khan tidak merespon apa-apa terhadap mereka, sehingga si Kamala Khan ini tidak dibully kembali karena dia sudah mulai terbiasa setelah dia sudah menjadi seorang superhero, dan dia merasa bahwa dirinya itu udah terkenal karena setelah kejadian itu rekaman tentang dirinya saat itu udah mengeluarkan kekuatan kosmiknya di hadapan para cosplayer di Avengers Con itu udah mulai masuk ke berbagai macam sosmed. Bahkan itu dibicarakan oleh temannya si Kamala yang sudah menuntut dia sejak awal dia pertama kali masuk ke sekolah itu adalah Zoe Zimmer. Kita tahu Pak ya bahwa di episode pertama kita bisa melihat bahwa si Zoe Zimmer itu hadir di sana. Si Zoe Zimmer itu menceritakan tentang pengalamannya saat dia diselamatkan oleh superhero yang menyelamatkan dia di Avengers Con itu, dan dia menyebut superhero ini itu adalah Nightlight karena dia mengeluarkan kekuatan kosmik yang berwarna putih dan juga ada berbagai macam gemerlap cahaya. Makanya si Zoe Zimmer menyebut si Miss Marvel ini awal-awal dulu adalah Nightlight sebelum namanya menjadi Miss Marvel. Dan si Zoe Zimmer alasan itu menceritakan semua itu hanya karena ingin menaikkan popularitasnya ya. Dan sementara itu Kamala Khan yang menekan hal itu merasa menjadi emosi dalam si Zoe Zimmer karena merasa si Zoe Zimmer hanya memanfaatkan kejadian itu dengan menceritakan semua apa yang dialaminya itu di sosial media bahkan di sekolahnya, sehingga si Zoe Zimmer akan mengadakan sebuah pesta besar di rumahnya. Kamala, Bruno juga si Nakia ini mereka akan makan di kantin. Kita bisa melihat ada seorang anak baru yang berpindahan ke situ, yaitu adalah si Kamran. Nah, Kamran ini adalah wajah parasnya yang begitu tampan Pak ya. Dan kalau kita baca di komiknya, Kamran ini adalah love interest dari si Kamala Khan alias si Miss Marvel, sehingga kita bisa melihat akhirnya kita akan mendapatkan love interest untuk tokoh utama, yaitu adalah si Miss Marvel itu sendiri. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat semua anak-anak di sekolah itu, bahkan semua follower-follower yang tahu si Zoe Zimmer ini akhirnya diundang dan mereka akan berpesta bersama di rumah kediaman si Zoe Zimmer ini yang mempunyai 1 juta follower. Dan akhirnya kita bisa melihat Kamala Khan ini berlatih bersama Bruno untuk mengendalikan kekuatannya, karena kalau kita bisa melihat di episode pertama kita bisa melihat bahwa Miss Marvel ini tidak bisa mengendalikan kekuatan dikarenakan dia baru pertama kali mengetahui bahwa gelang itu mempunyai kekuatan kosmik. Dan sampai akhirnya Bruno mempunyai inisiatif untuk melatih si Kamala Khan ini agar supaya dia bisa mengendalikan kekuatannya jauh lebih stabil lagi, agar supaya ketika dia menjadi seorang superhero dia sudah terlatih dengan menggunakan kekuatannya Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat scene ketika si Kamala ini berlatih bersama si Bruno dengan mengeluarkan kekuatan kosmik dari tubuhnya, sampai itu berhasil membesarkan tangannya dengan cara menggunakan imajinasinya untuk mengakses kekuatan kosmik tersebut agar supaya kekuatan dari gelang itu bisa dikendalikan secara maksimal. Alhasil dia gagal berkali-kali ya, karena namanya latihan Pak ya, pasti ada yang namanya gagal ya. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat si Kamala dia berhasil menggunakan jurusnya dia, di mana dia bisa berjalan
berjalan di langit-langit dengan mengeluarkan sebuah tempat untuk dia berpijak. Itu adalah yang momen yang sangat gua epic banget sih, ketika kita bisa melihat dia berjalan di atas tumbukan-tumbukan yang dia ciptakan dengan kekuatan kosmiknya sendiri. Itu keren parah sih. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Kamran ini pertama kali muncul di Miss Marvel episode kedua, yang dimana kalau kita bisa melihat di komik Miss Marvel, mereka memang menjadi love interest bagi Kamala Khan. Tapi di komiknya, Kamran itu akan berkhianat kepada si Kamala bahwa dia adalah villain utamanya. Dan kalau kita bisa melihat, Kamran ini juga merupakan seorang Inhuman seperti Kamala. Tapi karena di MCU ini akan dirubah, Kamala itu bukan seorang Inhumans, mungkin ada keterkaitannya dengan Eternals. Jadi kayaknya si Miss Marvel ini akan dirubah originsnya, bukan seperti Inhumans. Mungkin, kita nggak tahu ya, mungkin karena sampai sekarang kita belum ada konfirmasi apapun dari pihak MCU. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat kisah cinta antara si Kamala dan Kamran. Mereka selalu membicarakan yang namanya film, musik, dan berbagai macam hobi-hobi mereka satu sama lain. Jadi bisa dibilang dari awal mereka interest satu sama lain. Pertama kalinya ketika mereka ada di kediaman rumahnya si Zoe Zimmer, itu mereka berdua tuh udah yang namanya love interest, Pak. Di mana mereka tuh udah terkoneksi dan tidak ada namanya momen awkward yang apa. Bisa bilang kalau orang jatuh cinta pertama kali sama cowok atau cewek kan, mereka kan selalu ada namanya malu-malu kucing, Pak ya. Tapi di sini si Kamran dan Kamala, mereka itu udah yang namanya langsung gas aja lah. Ya udahlah, kita kayak teman-teman dulu. Habis itu kita kalau kita hubungan kita tuh udah dekat, habis itu kita bisa pacaran. Nah, itu menurut gue sih epic banget sih. Kita bisa melihat Kamran dan Kamala, mereka tuh saling suka, Pak ya. Dan akhirnya kita bisa melihat ada satu easter egg yang gua langsung kaget banget ketika kita melihat adegan tersebut, yang dimana adegan tersebut memperlihatkan bahwa si Kamala ini mereka membicarakan film-filmnya si Kingo yang sudah dikenal di berbagai macam belahan dunia, terutama di negara Asia Timur Tengah. Itu ada di Mesir, India, bahkan di berbagai macam negara-negara seperti Arab, Pak ya, seperti itu. Dan di sini kan ada di New Jersey, tepatnya di Pakistan ya, dimana jaraknya itu ada di dekat Arabian, Pak ya. Dan akhirnya kita bisa melihat Kingo ini udah dijelaskan di sini, Pak ya, bahwa ya film-filmnya Kingo itu banyak banget fans ya. Karena kita bisa melihat di film Eternals, kita bisa melihat daftar filmnya si Kingo yang udah dia perankan dari zaman-zaman bahala sampai zaman-zaman sekarang di era modern ini, Pak ya. Dan kita tahu ya bahwa itu adalah Kingo, salah satu anggota Eternals yang bisa dibilang dia itu tidak menua sama sekali. Dan semua anggota Eternals kan mereka kan abadi, Pak ya, namanya juga Eternal, abadi. Jadi ya kayaknya ini banyak banget fansnya, terutama si Kamala dan juga si Kamran ini. Jadi seperti itu. Dan kita bisa melihat nuansa muslimnya sangat kental, di mana kita bisa melihat Nakia dan Kamala, mereka ini sedang sholat di sebuah masjid. Dan akhirnya kita bisa melihat Nakia yang berusaha untuk menjadi seorang majelis masjid, karena kita bisa melihat cerita story si Nakia ini ketika dia itu gak dianggap orang tuanya, bahkan dia itu berusaha untuk menunjukkan dirinya bahwa ketika dia berhasil menjadi seorang majelis masjid, dia hanya ingin diakui oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu Nakia alasan dia itu menjadi majelis masjid dikarenakan dia ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia bisa menjadi somebody. Jadi seperti itu, Pak ya. Makanya itu adalah ambisi seorang anak remaja yang udah pernah kita lalui ya, kalau kita udah seumur sama gua atau lebih tua mungkin. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan ada satu cerita yang menurut gua itu sangat epic kalau ini diceritakan ya, itu mengenai rahasia dari gelang itu sendiri. Jadi ini udah titis awal-awal mengenai gelang itu, Pak, gelang yang dipakai oleh si Kamala. Karena para fans sudah bertanya, ini gelang dari mana? Dan ini tidak ada di komik. Karena kalau kita baca di komik, Kamala itu sudah punya kekuatan Inhumans dari lahir, dan itu hanya dipicu oleh kabut Terragran. Sehingga itu kita bisa melihat Kamala itu mendapatkan kekuatannya karena triggernya dari kabut yang dia hadapi di komiknya di Miss Marvel volume 1 yang dirilis pada tahun 2015 silam. Dan di sini kita bisa melihat ternyata gelang itu ada asal usulnya. Dan akhirnya si Yusuf Khan ketika dia itu sudah bersama keluarganya, udah sama istrinya si kakaknya si Kamala, mereka itu selalu membicarakan soal sebuah cerita yang dimana ini adalah Partition of India, dimana ini udah menjadi tradisi di berbagai macam belahan India, Pak ya. Dan kita bisa melihat ada rahasia dari keluarga Muniba. Nah, Muniba ini itu adalah istrinya si Yusuf, itu adalah mamanya si Kamala Khan. Dan ini ada sebuah kisah yang dimana ceritakan itu ada di Karachi, terletak di negara India. Nah, ada sebuah kisah dimana dengan ibunya si Muniba, yaitu yang bernama si Aisyah, ini punya anak perempuan yang bernama Sana. Nah, Sana ini adalah nama dari nenek dari Kamala Khan alias pemilik dari gelang tersebut, Pak ya, yang saat itu masih balita. Nah,
Nah, ketika mereka akan pergi ke kereta, mereka ini terpisah dari kereta dan ayahnya berusaha untuk menolongnya. Tapi ayah ini terluka dan harus pakai tongkat ketika dia berjalan. Jadi dia tidak bisa mengejar si Sana ini. Maklum ya, karena Sana ini pada saat itu masih anak kecil. Jadi dia sang kesulitan untuk mencari si Sana yang hilang. Tapi anehnya tidak ada yang tahu bagaimana si kecil Sana ini berhasil kembali ke dalam kereta setelah kereta itu sudah menjauh dari stasiun. Jadi kronologisnya si Sana ini tertinggal karena dia itu anak kecil kan lari-lari Pak ya. Tapi si ibunya ini Aisyah itu biarin aja, tapi sebenarnya si bapaknya ini yang gopoh sendiri sehingga dia itu ingin menolong si Sana, tapi tidak bisa karena kan bapaknya lagi ada suatu penyakit pincang Pak ya, seperti itu. Dan ketika Sana ini akhirnya sudah bertemu kembali dengan si ayahnya dengan cepat, Sana hanya mengatakan dia hanya mengikuti jejak bintang bertemu kembali dengan ayahnya. Tapi anehnya Aisyah, ibu kandungnya sendiri, dia menghilang saat itu juga. Entah kenapa dan juga apa alasannya kita belum tahu sampai sekarang ini. Tapi anehnya ketika kisah itu diceritakan di hadapan keluarga besar Kamala, tiba-tiba Gelang itu menarik sebuah respon. Dimana respon itu kita bisa melihat ada sebuah sosok yang gua asumsikan ketika si Kamala melihat sosok ini di depan pintu rumahnya. Kita bisa melihat bahwa ternyata ini kayaknya adalah si Aisyah, yang dimana si Aisyah sang pemilik asli dari gelang itu. Lah kok bisa? Karena kita udah mengatakan bahwa pemilik gelang ini adalah si Sana, yang merupakan adalah nenek dari Kamala Khan, adalah si Nani ini yang udah disebutkan di Miss Marvel episode pertama. Ketika itu juga akhirnya si Kamala ini menelpon si Sana ini mengenai masa kecilnya pada saat dia itu masih kecil dulu. Nah si Sana kan udah tua Pak ya, dia udah jadi nenek ya, karena kan dia kan adalah nenek dari si Kamala Khan. Dan Sana ini juga mengatakan dengan cara yang sama seperti yang dikatakan oleh si Yusuf Khan ini, bahwa dia hanya mengikuti jejak bintang itu untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi lagi-lagi ini gua harus ngomong Pak ya, lagi-lagi scene-nya seperti ini dengan menjadi plot cerita awal, gue harus akui ini sangat kurang. Nah, kenapa kurang? Ini film Pak ya, ini film, ini bukan novel. Jadi kita tuh butuh visualnya. Lagi-lagi kita tidak mendapatkan visual untuk backstory, untuk menceritakan kisah masa lalu dari si neneknya si Kamala Khan ini, yaitu adalah si Sana. Padahal ini udah menjadi plot twist loh. Kalau ini ditambahkan dengan visual adegan, itu pasti lebih jauh lebih seru. Karena gue harus akui, gue sebagai penonton aja, gue sangat tidak mengerti dengan kejadian yang diceritakan oleh si Yusuf ini. Ya gue kira itu hanya sebagai cerita boyolan aja ya, tapi itu adalah plot utama yang dimana itu udah mengungkapkan lebih halus mengenai siapa pemilik dari gelang itu Pak. Itu masalahnya, kenapa gak ada scene-nya, astaga. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa Sana itu udah mengatakan kepada si Kamala bahwa pemilik dari gelang itu adalah si Aisyah, ibunya sendiri. Karena ketika setelah kejadian itu, Kamala itu udah tanya, ini siapa pemilik gelangnya dan apakah si Sana tahu. Nah ternyata Sana, si naninya ini udah mengatakan bahwa gelang itu adalah pemberian dari si ibunya yang bernama si Aisyah. Waduh, oke. Jadi gua asumsikan bahwa sosok yang dilihat oleh si Kamala Khan ini itu adalah si Aisyah. Nah, dan seperti itu. Mungkin gini ya, kalau gua lihat dari konsep gelangnya adalah bahwa ketika ada orang yang menceritakan tentang kisahnya si Aisyah ini, gelang ini akan merespon. Nah, masalahnya adalah si Aisyah ini siapa? Apakah itu adalah seorang Inhumans ataupun dia adalah anggota rahasia dari Eternals? Bisa jadi kemungkinan kalau menurut gua ya, kalau ini mau disambungkan ke Eternals, mengingat Kingo ini udah disebutkan di film ini, bisa jadi kemungkinan bahwa ini Aisyah ini adalah salah satu Eternals yang hilang. Mungkin seperti itu, karena kita bisa melihat kalau ini mau dibuat plot twist dengan story utama di sini bahwa isi Aisyah ini adalah salah satu Eternals, mungkin bisa jadi karena kalau kita sambungkan ke Inhumans seperti di komik awalnya, kayaknya si MCU itu akan merubah semua konsepnya yang awalnya Kamala Khan itu adalah seorang Inhumans, udah dirubah pelan-pelan. Jadi seperti itu, makanya gue curiganya bahwa si Aisyah ini adalah anggota Eternals yang hilang, atau mungkin dia dulunya adalah anggota Eternals yang berkhianat. Mungkin seperti itu, mungkin. Sekali lagi ini mungkin, masih kemungkinan. Ini hanya teori liar gue aja ya, karena kalau ini mau disambungkan ke Eternals bisa jadi gitu sih. Karena kalau Inhumans sih kayaknya sih gak ya, mengingat bahwa Inhumans masih belum diperkenalkan ke MCU, tapi mereka udah diperkenalkan di MCU Earth 838 di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mungkin Inhumans atau mungkin Eternals, gua nggak tahu sama sekali ya. Tapi ya kita tunggu aja mengenai story berikutnya ya. Oke, lanjut.
Sampai akhirnya kita bisa melihat ada sebuah adegan bulan Ramadan, yaitu adalah Eid Mubarak ya. Dan ada referensi yang gue temukan ketika si Akia ini menyebarkan brosurnya untuk memvote dia sebagai majelis masjid. Tiba-tiba ada referensi Illuminati dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness Pak ya. Dan tampil di Miss Marvel ini sebagai grup Illuminautis alias perkumpulan ibu-ibu kayak arisan Pak, sumpah. Jadi ini kayak plesetan lah ya, dimana Illuminati udah mulai diperkatakan di MCU walaupun di Earth 838, tapi di Miss Marvel ini seakan-akan kita diberi easter egg bahwa ini adalah Illuminautis, ibu-ibu bayar astaga ya kan, ibu-ibu arisan yang kumpul-kumpul, kita punya grup yo Illuminautis yo di grup WA, bodoh lah. Bagus. Ya kita tahu ya kalau kita diberikan joke seperti ini pasti lanjut, karena The Illuminati udah mulai diperkenalkan di MCU walaupun itu matinya agak sedikit konyol ya, mohon maaf. Itu sini paling sampah yang gue lihat. Oke lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat mereka ini membicarakan soal si Aisyah, sang nenek buyut dari si Kamala Khan ini yang sudah diceritakan oleh si Yusuf tadi, yang dia tuh menghilang ketika si neneknya itu ketika dia tertinggal di stasiun. Dan akhirnya mereka itu membenci si Aisyah ini, dan banyak banget gosip dari keluarga mereka yang mengatakan bahwa si Aisyah ini adalah wanita yang terkutuk lah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia adalah ular lah, bahwa semua keluarga dari anggota Illuminautis ini, mereka ini sangat membenci dengan si Aisyah ini. Dan juga itu udah dialami juga Muniba, si ibunya si Kamala Khan. Dan kayaknya kalau kita perhatikan dari segi mereka berbicara tentang si Aisyah ini, kayaknya si Aisyah ini memang adalah orang yang bisa bilang brengsek Pak ya, karena mereka semua aja udah membenci mereka. Bahkan si Muniba ini udah pernah berhadapan langsung dengan si Aisyah ini, karena itu ada dialog di mana di situ dikatakan bahwa si Muniba ini itu dipermalukan oleh si Aisyah ke hadapan seluruh keluarga besar si Kamala Khan ini. Makanya pada saat itu Muniba ini udah membenci si Aisyah ini. Mungkin seperti itu Pak. Itu mungkin akan dijelaskan di episode berikutnya, di mana itu udah mulai memperjelas bahwa si Muniba ini sangat benci dengan keluarga neneknya ini Pak, seperti itu. Makanya oke, jadi gua paham sih kenapa si Muniba ini sangat protektif dengan si Kamala dan juga menyembunyikan gelang itu di gudang, karena dia sangat benci dengan keluarga besarnya si neneknya ini Pak. Gua tahu sekarang, astaga anjir. Ya itu menurut gua protes, cuma lagi-lagi tidak ada adegan tambahan. Bodoh lah, kesel gua ngeliat Pak. Ini film Pak, bukan novel ya. Kesel gua ngeliat. Kesel gue, apa ya, bisa dibilang itu udah jadi plot utama, tapi lu buat soalnya itu adalah novel. Bro, ini episode ya. Kesel gue. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa si Aisyah ini udah pernah selingkuh lah. Aisyah ini membunuh pria yang dia sukai pada saat acara perpisahan. Ya itu adalah acara partition India Pak ya. Nah kemungkinan kayaknya si Aisyah ini mungkin dia akan muncul sini sebagai villain utama. Mungkin bisa jadi karena dia itu adalah pemilik asli dari gelang itu. Mungkin seperti itu, gua nggak tahu lagi lah. Oke lanjut. Sampai akhirnya ada sebuah adegan ketika Zoe Zimmer ini diinterogasi oleh DODC, yang dimana DODC ini udah mendapatkan sebuah kabar bahwa si Zoe Zimmer ini adalah pemilik akun Instagram media, dan dia juga adalah orang pertama yang menceritakan kejadian itu di Avengers Con, yang dimana dia juga adalah korban dari dia saat jatuh dari ketinggian ketika si Miss Marvel ini pertama kali debut di sana Pak ya. Sampai akhirnya si agen ini sudah menekan si Zoe Zimmer untuk mencari tahu di mana lokasi si orang yang menyelamatkan si Zoe pada saat itu. Dan agen-agen ini curiga dengan si Zoe Zimmer karena kan dia kan adalah seorang Instagramer Pak ya, dan juga adalah seorang influencer yang bisa dibilang itu adalah mungkin ada teman-temannya si Zoe Zimmer yang dia tuh sengaja membuat video itu agar supaya namanya bisa naik mungkin di sosmed. Kan bisa jadi Pak, itu ada settingan Pak ya. Tapi lagi-lagi agen ini menekan si Zoe, dan Zoe juga nggak tahu dia ini siapa yang menyelamatkan si Zoe ini di Avengers Con itu. Maka dari itu DODC memutuskan untuk menyalakan drone yang dibuat oleh si Stark Industries agar supaya bisa melacak si Miss Marvel ini Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat awal Kamala Khan ketika dia jadi superhero, ya dimana kita bisa melihat ada seorang anak kecil yang instastory itu di tepi jendela. Itu goblok banget saya ngeliat sih. Orang tuanya kemana? Sekarang gua tanya, orang tuanya kemana? Kesel. Itu lah adegan saat menunggu itu kesel Pak. Kan kalau gue ya, kalau gue jadi orang tuanya ketika kita bisa melihat bahwa anak kita tuh udah gelantungan di atas menara, kalau gue jadi orang tuanya, gue pasti akan naik ke atas lo. Gue nggak perlu yang liatin mereka, yang lagi si anak itu nunggu dia akan jatuh segala macam. Itu goblok banget sih. Itu sini paling tolol menurut gue. Kalau kita berpikir secara
rasional ya. Itu kan seharusnya kalau ada anak seperti itu panggil kayak polisi, panggil kayak ambulans gitu loh, kayak panggil kayak pemadam kebakaran gitu loh, biar itu bisa diselamatkan lebih cepat. Tapi lagi-lagi itu disengaja lebih lama agar supaya momen debutnya si Miss Marvel ini bisa dilaksanakan secara skrip. Bodoh lah gua ngeliatnya, kesel gua ngeliatnya kayak aduh ini orang tolol banget ya. Panggil polisi kak, pemadam kebakaran kayak apa kayak buat nolong sih, astaga lu. Kesel gue. Itulah namanya netizen ya, dimana netizen itu kalau mereka melihat sebuah bahaya di depan mata, mereka cuma ambil handphone rekam. Itulah yang terjadi di netizen sekarang, yaitu ada orang kecelakaan di depannya itu gak ditolong. Goblok banget, kesel gua ngeliat. Kesel pak. Itu dilihat dengan apa gitu, ternyata yang sangat super goblok ini. Kesel gua. Oke lanjut. Sampai akhirnya ketika kita bisa melihat si Kamala Khan memakai kostum si Captain Marvel lagi, dan dia langsung menyelamatkan si anak ini dengan apa yang sudah dia pelajari selama ini. Dan sampai akhirnya dia gagal menyelamatkan si anak ini, dan akhirnya dia kabur dari sana karena dia merasa gagal dengan momen pertamanya ketika dia menjadi seorang superhero. Nah, ini mengingatkan gua ketika si Steve Rogers di film Captain America The First Avenger, ketika dia itu menyelamatkan seorang dari saudara yang membuli dia, dan dia gagal dalam aksi awalnya ketika dia masih kurus pak ya. Itu bener-bener easter egg banget sih, dimana kalau kita untuk menjadi superhero kan ketika kita momen awal-awal debut kan pasti ada rasa gagal pak ya. Referensi banget ke Captain America banget sih, meskipun momennya agak sedikit berbeda tapi intinya sama. Sampai kita bisa melihat si Kamala ini udah diincar oleh si The Odyssey, yang dimana The Odyssey ini memakai drone-nya si Tony Stark dari Stark Industries untuk pelacak si Miss Marvel ini pak ya. Dan drone ini sama seperti dipakai oleh Mysterio di Spider-Man Far From Home di final battle-nya, ketika dia mengendalikan drone itu untuk menghancurkan Spider-Man. Sampai akhirnya kita bisa melihat The Odyssey terus mengejar si Kamala Khan ini, dan akhirnya masuk ke dalam mobil si Kamran yang berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi si Kamran ini kayaknya dia dari gelagatnya udah tahu bahwa si orang yang udah punya kekuatan kosmik ini adalah si Kamala. Dan si Kamran ini ketika kita melihat ekspresinya, dia tuh gak terkejut sama sekali, soalnya dia tuh udah tahu dari awal, wah ini gue curiga di siapa nih, apakah seperti di komik di mana dia akan mengkhianati si Kamala Khan ini di tengah-tengah cerita. Sampai ke di belakang itu ternyata apa itu adalah si ibunya si Kamran. Kalau kita perhatikan si ibu si Kamran, kalau yang gua lihat ya, ibu si Kamran ini adalah sosok yang sama sepertinya yang dilihat oleh si Kamala Khan ini ketika dia mengaktifkan gelangnya, karena udah 2 kali dia melihat sosok itu yang kita udah asumsikan juga bahwa itu adalah Aisyah, ibunya dari si neneknya si Sana ini. Kayaknya ini adalah si Aisyah, mungkin gua nggak tahu coba, gua nggak tahu karena bisa bilang ini ibunya si Kamran ini kita belum tahu identitasnya siapa, sampai sekarang kita belum tahu. Tapi yang jelas mukanya itu sama dengan si Aisyah yang kita udah lihat di penglihatan si Kamala Khan ketika dia itu ketrigger dengan kekuatan gelang itu di episode ini pak ya. Sejauh ini episode kedua udah mulai cukup bagus, udah cukup puas dengan plot twist yang disajikan. Tapi lagi-lagi ada beberapa kekurangan ya. Yang pertama kekurangan itu adalah itu ceritanya si keluarga Muniba itu diceritakan hanya dari mulutnya si Yusuf Khan doang, tidak ada visual satu, sehingga gue yakin beberapa dari kalian tuh gak ada yang tahu dan juga gak paham dengan apa yang diceritakan oleh si Yusuf Khan ini, karena kan aksennya kan masih aksen orang Pakistan gitu pak ya, dengan setengah-setengah Inggris. Jadi kita yang menonton tuh harus diulang terus scene itu berjalan ya, seperti itu. Dan juga scene ketika si momen awal Kamala Khan jadi superhero ya, dia nyelamatin anak kecil, terus orang-orang itu hanya ngeliatin, terus ambil kamera foto nggak ditolongin gitu. Astaga, gila lu semua lu. Kesel gua ngeliat apa, sama aja di sini di sana, sama aja kesel gua ngeliatnya. Mohon maaf deh, seakan-akan dunia itu kosong. Seakan-akan yang gue lihat itu seluruh dunia yang dibuat oleh Miss Marvel ini kosong. Di mana polisi? Di mana petugas-petugas yang seharusnya akan menyelamatkan lebih cepat? Kok nggak ada? Polisi nggak ada. Satu, dan kedua, pemadam kebakaran nggak ada, ambulans nggak ada yang ditugaskan untuk menyelamatkan anak itu pada saat itu terjebak di menara tinggi. Kok nggak ada? Kemana? Kesel gue ngeliatnya. Aduh. Ya mungkin itu disengaja oleh KVG ya buat untuk membujukan Miss Marvel.
Skrip bodo amat lah. Oke, tapi menurut gua overall story bagus. Plot twist itu sumpah kan adik gua kok kena. Cuma lagi-lagi ada beberapa hal yang goblok yang menurut gua di situ ya udah gua jelaskan di breakdown Indonesia kali ini. Pak, mohon maaf hari ini gua agak emosi karena ya itu lagi-lagi itu udah ke-trigger menurut gua tuh bangke banget orang nih tolol. Oke, itu cuma mengenai video kali ini mengenai si Miss Marvel episode kedua. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai Miss Marvel episode kedua ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan mengingatkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan juga jangan lupa follow TikTok gua @marioangelos, linknya ada di deskripsi, dan juga untuk grup WhatsApp untuk kita bisa kumpul bareng-bareng bersama kalian, linknya ada di deskripsi grup WhatsApp yang namanya Mario Booster Official. Langsung gabung aja, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!